Makanya gimana cara menyelesaikannya ujub ini? Pertama, ya, bahwa kita faham kita tidak tahu diterima atau tidak amalan kita ini. Ya. Kita ngaji, kita sholat, kita tahajud, tidak pernah kita tahu itu diterima apa enggak. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak pernah bisikan malaikat itu mengatakan begini, itu diterima tadi, Allah sudah bilang itu diterima. Mimpi pun tidak pernah kita itu. Pernah ada orang mimpi diterima amalnya? Ada pernah orang mimpi itu bahwa diterima amalnya tadi? Tidak pernah. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuat kita kemudian merasa terus cemas gitu, was-was, merasa kemudian amal kita kurang. Karena apa? Ngaji kita ini pun kita tidak yakin 100%, maksudnya kita bilang ini diterima enggak. Cuman kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, gimana caranya? Hati-hati, betapa banyak orang soleh akhir dari kehidupannya itu celaka. Ya. Itu hati-hati, maka tidak perlu kita ujub membanggakan diri. Karena apa? Orang yang ujub mesti su'ul khotimah, mesti itu. Karena apa? Orang yang ujub akan berhenti beramal. Dia akan ngurangi amalnya. Alhamdulillah sudah tahajud setahun, libur seminggu dulu lah. Tawan tak tahajud ini libur lah barang seminggu gitu kan. Bayangkan, orang ujub seperti itu. Ya. Dia akan mengurangi ibadahnya, dia akan mengurangi amalnya, bahkan dia akan menyelesaikannya. Kan terbinwah tersedekah 100 masa kane mali. Kalau ujub, coba yang dia akan berhenti beramal. Tapi kemudian ini bahayanya ujub. Kita perhatikan bahayanya ujub biar kita tidak jatuh ke dalamnya. Kalau selintas was-was itu mesti akan ada. Ya, mesti akan ada. Karena itu bahan syaitan. Karena apa? Syaitan itu lebih senang dari orang yang taat, yang ujub, daripada orang maksiat yang kemudian bertaubat. Syaitan lebih senang itu. Orang yang taat lah ujub itu senang setan. Karena apa? Ujub itu kata Rasul, ya, lawalam tudnibu, kata Rasul, seandainya kalian tidak berdosa, saya lebih takut kalian tidak berdosa, ya, ada dosa yang lebih saya takuti daripada itu semua. Al-ujub kata Rasul, yaitu ujub. Karena apa? Ujub itu hapus sama lantai, buik langsung itu. Hilang itu langsung. Ya. Hilang langsung, ya. Makanya sekali lagi, ya, lihatlah para sahabat. Seharusnya yang pantas ujub gitu kan para sahabat yang dijamin masuk surga. Karena dijamin masuk surga. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi coba perhatikan mereka. Abu Bakar kalau sholat itu baru takbir saja gemetar takutnya kepada Allah. Takut kemudian tidak diterima ibadahnya. Padahal dijamin masuk surga. Umar juga demikian. Pernah kemudian baca ayat ini, ya. Inna azab rabbika lawaqi. Sungguhnya azab Allah benar-benar akan terjadi. Itu sakit Umar bin Khattab itu. Baca ayat itu. Bayangkan. Itu dijamin masuk surga. Utsman bin Affan tidak bisa lihat kuburan, menangis seperti anak kecil. Sahabatnya bilang, kamu kan dijamin masuk surga. Bayangkan. Itu jawabnya. Siapa yang jamin saya ini selamat dari kuburan ini? Jisilah Utsman itu. Maksudnya apa? Mereka itu luar biasa. Mereka melihat kebaikan yang segunung itu tidak pernah sama sekali melihatnya. Seperti tidak pernah melakukan. Tapi kalau sekali melakukan dosa, dia lihat seperti sebesar gunung yang cukup memasukkannya ke dalam neraka. Itu sikap kita seharusnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahaya ujub itu, ya tidak berani gitu, ya. Karena apa? Pertama, itu menghilangkan amal. Yang kedua, kita tidak pernah tahu diterima atau tidak amal kita. Kemudian yang ketiga apa? Tidak bisa husnul khotimah orang yang ujub. Tidak bisa. Ya. Makanya itu hati-hati kita itu, ya. Maksudnya